Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Ketika pintu gerbang kiamat terbuka dan kita berada di depannya, Rasulullah mengatakan, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada 3. Yang pertama, fitrahnya manusia hidup di dunia ini sebetulnya di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita manusia ada pada posisi yang mulia, fi ahsani taqwim. Maka demi menjaga muruah manusia agar tetap mulia, maka Allah ciptakan satu sistem hidup yang bisa menopang, satu-satunya sistem hidup yang kompatibel, yang bisa mendukung dan menjaga agar manusia tetap pada muruahnya sebagai makhluk yang mulia, yaitu Islam. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam, sebagaimana fitrahnya ikan hidup di dalam air. Bagaimana ikan hidup di dalam air? Damai, tentram, adil, sejahtera, dan lestari. Tidak percaya? Silakan tanyakan sama ikan. Sudah bertanya sama ikan? Begitulah fitrahnya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, betapapun hebatnya dan kuatnya dia, maka itu ibarat ikan yang berada di luar air. Betapapun ikannya besar seperti ikan paus. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Ya, nasib ikan jika berada di luar air gak jauh beda dengan nasibnya ikan bakar, ikan goreng, dan pepes ikan. Betul? Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Maka apapun yang dicapai manusia di dunia ini, kecanggihan infrastruktur, kemajuan negara yang modern, teknologi yang super modern didukung dengan dana yang triliunan rupiah, tetapi bila tanpa iman dan Islam, itu ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur, roboh karena listriknya panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam saja yang bisa bertahan di kehidupan akhir zaman, apalagi menghadapi dahsyatnya fitnah akhir zaman. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, izinkan pada kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri. Betapapun mungkin sudah viral, Bapak Ibu sudah mengenal saya, tapi itu bukan saya sesungguhnya. Kalau Bapak Ibu melihat saya di YouTube, di Instagram, itu bukan saya. Itu UNB. Itu Ustadz Akhir Zaman. Kalau saya Ustadz Akhir Bulan. Berbeda Bapak Ibu ya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Satu tayangan yang menjadi bagian dari kajian kami ketika seminar tahun 2010 tentang tanda-tanda akhir zaman yang nampaknya hampir semua terjadi waktu itu. Yang berikut saya perlihatkan beberapa fakta empiris kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang ini merupakan pembuktian dari hadis-hadis Rasulullah SAW.
Rasulullah terkait dengan tanda-tanda kiamat telah dekat. Kiamat tidak terjadi melainkan tanda-tandanya ada dua, tanda kecil, aswatul kubra dan aswatul kubra, tanda besar. Yang terjadi adalah tanda-tanda kecil, mulai dari demonstrasi di mana-mana, istilah di mana-mana, dan juga peperangan di mana-mana, dan juga bencana alam di mana-mana, dan gempa bumi, dan juga tsunami, longsor, banjir, dan juga munculnya pemahaman-pemahaman sesat di kalangan. Itu semua menjadi bukti betapa kita telah dekat dengan kejadian hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang lain kalau kita lihat sebetulnya kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, tapi justru kita berada di pintu gerbang kiamat. Setidaknya ada dua hadis yang saya temukan di dalam beberapa kitab tafsir dan juga kitab-kitab hadis al-Mawdiyah, mulai dari kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau juga di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim karya Wasratus Sa'ah karya Syekh dari Palestina Dr. Muhammad Ahmad Al-Bubayyad, atau karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi yang berjudul Nihayatul Alam. Semua itu menyajikan kepada kita tanda-tanda betapa kita dekat dengan kejadian hari kiamat. Dua di antaranya mengindikasikan betapa kita berada di depan pintu gerbang kiamat, dan pintu gerbang kiamat itu sudah terbuka. Rasulullah SAW menyatakan yang pertama, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat. Ketika pintu gerbang kiamat terbuka dan kita berada di depannya, Rasulullah mengatakan, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Ada yang jawab. Bapak Ibu masih ada? Ini baru mulai, ini suaranya udah gak ada nih Bapak Ibu. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Masih kurang kompak ini. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit. Lanjut Bapak Ibu. Bu, suara saya jelas Bu? Jelas. Wajah saya jelas Bu? Makasih Bu. Baik. Ya. Di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada tiga. Yang pertama, yukadzdzabu fiha shadiq. Orang-orang jujur akan didustakan, orang berkata benar dibohongi. Sudah terjadi belum? Di negeri entah berantah, di negeri auto pilot, gitu ya. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Maka sebaliknya, yusaddaqu fihal kadhib, orang berkata dusta, orang berkata bohong dibenarkan. Sudah terjadi belum? Di negeri auto pilot. Dan yang ketiga, wa yaksul fiha al-hal wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Agak berat saya menyampaikannya, tapi inilah hadis. Inilah resiko beratnya jadi ustaz akhir zaman. Betapapun jujur dan betapapun hanya menyampaikan hadis, menerjemahkan hadis, resikonya berat. Makanya saya sudah mundur dari ustaz akhir zaman. Saya pilih jadi ustaz akhir bulan. Mudah-mudahan ustaz akhir bulan aman ya. Ketika yang jujur dibohongi, didustakan, yang benar dibohongi. Yang kedua, ketika para pendusta dibenarkan, yang berbohong diiyakan. Maka yang ketiga, wa yu'tamadu fi al-kha'in, para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu negeri muncul ke permukaan berkuasa di dunia. Dari tiga hal tadi Bapak Ibu, mana yang belum terjadi? Yang pertama sudah terjadi? Yang kedua sudah terjadi? Yang ketiga sudah terjadi? Berarti kita benar berada di pintu gerbang hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis yang kedua, baina yaday sa'ah, di pintu
gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Oh, kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya dipersempit lagi sama Rasulullah. Ayyam. Ayyam itu jamak taksir. Mufradnya, tunggalnya yaum. Yaum 1 hari. Yaumaini 2 hari. Lebih dari 2 hari ayyam. Jadi ayyam itu artinya lebih dari 3 hari, berhari-hari. Berarti bubur ayam, bubur yang sudah berhari, kenapa masih dibeli? Yang kedua, hari-hari kita apabila diisi oleh 3 hal ini, itu juga pertanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Bagaimana Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Innallaha, penjelasan Rasulullah SAW. Innallaha la yarfa'u ilma minad dunya intiza'an mubasharatan. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi dicabut begitu saja. Tidak. Lakinnallaha yarfa'u ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari dunia dengan wafatnya para ulama. 2021 ini Bapak Ibu, baru kita masuk, belum habis bulan Januari 2021, sudah 12 ulama kita dan habaib kita meninggal dunia. Betul? Betul. Kita masih kaget dengan ketetapan Allah meninggalnya guru kita semua, ustaz kita semua, syekh kita, guru Al-Qur'annya bangsa ini, Syekh Ali Jaber. Ya. Betapapun beliau pernah mengalami COVID-19, tapi saya yakin beliau meninggal bukan karena COVID-19. Bapak Ibu rahmati Allah, jangan sampai COVID-19 ini merubah dan membatalkan akidah tauhid kita. Ada tidak pandemi COVID-19, kematian tetap terjadi. Seandainya di tahun 2020 atau saat ini tidak terjadi pandemi COVID-19, apakah tidak akan ada tenaga medis yang meninggal dunia? Tetap ada di waktu yang sama. Jadi COVID-19 ini hanya jalan menuju kematian. Karena betapapun tidak ada COVID-19, tetap orang yang sudah ditetapkan Allah di waktu yang sama meninggal dunia. Begitu pula takdir yang telah menimpa guru-guru kita, Syekh Ali Jaber. Begitu juga dengan Habib Ali Husain Al-Atas dari Purwakarta. Hari ini beliau meninggal dunia. Subhanallah. Baru tanggal 15 sekarang ya. 15. Baru 15 Januari sudah 12 ulama kita meninggal dunia. Hampir setiap hari meninggal. Nah, ini cara yang pertama. Allah mencabut ilmu dari muka bumi. Maka ketika ulama-ulama ini meninggal dunia, mereka wafat, maka kembali kepada Allah, maka ilmu mereka pun ikut kepada mereka. Akibatnya apa? Umat kehilangan pegangan. Umat kehilangan bagaimana rujukan untuk menghadapi kehidupan. Sehingga apa yang terjadi? Fitnah terjadi di mana-mana. Yang kedua, kata Rasulullah, di hari-hari di mana kita berada di pintu gerbang kiamat, Fayang zulufi al-jahl, kejahilian turun di mana-mana. Orang berbuat sekarang tanpa ilmu dan tidak bisa membedakan mana benar mana salah. Tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan sunnatullah. Dia berbuat sekeenak nafsunya dan sekeinginan dirinya, baik perorangan ataupun dalam bentuk kelompok dan bangsa. Sehingga umat tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Sudah jelas terang-terangan mereka ketahuan melakukan kezaliman. Dia tidak merasa zalim dan bersalah. Sehingga justru mereka yang dizalimilah yang dikatakan bersalah di seluruh dunia. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, "Wa ma huwa al-haraj ya Rasulullah?" Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-haraj huwa al-qatlu. Al-qatlu. Al-haraj adalah pembantaian. Sudah terjadi belum pembantaian? Di mana-mana kan? Palestina dibantai belum? Suriah, Irak, Afghanistan, Rohingya, Uighur, Indonesia.
Jangan Pak, jangan terjadi. Baik, Bapak Ibu ibadah Allah, di antara tanda tadi itu merupakan indikasi betapa kita berada di zaman yang terburuk. Makin dekat kita dengan kejadian kiamat, zaman makin buruk. Jangan harap tahun depan lebih baik. Jangan harap tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun kemarin, tidak. Ini kata Rasulullah SAW. Para sahabat di zaman, para tabi'in di zamannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang paling terakhir hidup di muka bumi. Sahabat yang terakhir hidup di muka bumi, usianya 125 tahun. Usianya 125 tahun, anaknya 125 orang. Bu, berapa anaknya, Bu? 125 orang. Bu, istrinya berapa, Bu? Kalau anaknya 125, istrinya berapa? Kalau istrinya 4, 125 dibagi 4 berapa? 30. Bu, sanggup Bu turun mesin 30 kali, Bu? Melahirkan 30 kali. Artinya lebih dari 4. Cuma maksudnya lebih dari 4 kali menikah. Tapi tetap istrinya 4. Yang pertama melahirkan 16 orang, meninggal, nikah lagi 4 lagi. Jadi nggak pernah 3 istrinya, selalu 4. Ya, maka dari itu yang saat ini masih belum menikah, segeralah menikah. Karena sudah di pintu gerbang kiamat. Karena jika besok lusa Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Udah nikah belum, Pak? Udah, alhamdulillah. Mau nikah lagi, Pak? Baik, Bapak Ibu mati Allah SWT. Sekelompok tabi'in, generasi sesudah sahabat Rasulullah SAW, mereka mendatangi Anas bin Malik. Mereka merasakan kehidupan saat itu sulit luar biasa. Kemaksiatan di mana-mana. Orang-orang bangga berbuat maksiat. Islamnya diinjak-injak. Allah dinistakan. Al-Quran juga dihinakan. Bencana di mana-mana. Ekonomi sulit, kehidupan betapa sangat carut marut. Mereka curhat kepada Anas bin Malik. Maka apa kata Anas bin Malik? Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu asyaddu minhu. Karena sesungguhnya tidak akan datang satu zaman, tidak akan datang satu tahun, tidak akan datang satu masa, melainkan zaman tahun masa sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Hakada sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku mendengarnya dari nabi kalian. Itu akan terjadi hatta talaqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian. Jadi Bapak Ibu, tantangan kita ke depan lebih berat. Bila tanpa iman dan Islam, kita tidak bisa bertahan sampai di masa akhir. Di antara tantangan yang terberat adalah tantangan dalam mendidik generasi akhir zaman. Betapa dahsyat berbagai macam fitnah melanda kehidupan. Dalam berbagai macam aspek, tantangan itu ada. Siapapun orang tua hari ini menginginkan anaknya baik, lebih baik daripada dirinya, betul? Kita sebagai orang tua ingin anak kita cerdas, pintar, apalagi Bapak Ibu, sehat, kuat, apalagi Bapak Ibu yang kita inginkan dari anak kita, soleh, hafal Quran. Ya. Tapi bagaimana mungkin anaknya hafal Quran kalau orang tuanya gak hafal Quran? Anaknya ingin hafal Quran 30 juz, orang tuanya hafal juz 30. Bagaimana anaknya hafal 30 juz kalau orang tuanya hafal juz 30? Bapak Ibu hafal berapa juz nih? 30 juz apa juz 30? Halo? Bapak Ibu masih ada? Pada kemana ini? Kita ingin anak kita baik, kita ingin anak kita sukses, hebat. Tapi pertanyaannya, mungkinkah yang baik lahir dari yang buruk? Tidak, Bapak Ibu. Tidak mungkin yang baik lahir dari yang buruk. Yang baik pasti lahir dari yang baik. Artinya, kalau anak kita ingin baik, maka harus baiklah orang tuanya. Pertanyaannya, sudahkah kita baik hari ini? Agak susah kita menjawab, karena berat tantangan hidup kita. Dari berbagai aspek, Bapak Ibu. Pertama, dari aspek makanan. Di sekitar kita
di luar rumah kita banyak sekali beredar makanan-makanan yang tidak jelas halal dan haramnya. Betul? Apapun dia. Ini sebagai contoh nih Bapak Ibu, saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Apa ini Bapak Ibu? Saya kasih gratis, mau diterima nggak? Gratis Pak? Nggak mau Pak? Bu, mau nggak Bu? Saya kasih gratis Bu. Kenapa Bu? Haram. Dari mana kita tahu haram? Babi. Baik, saya perbesar. Mau nggak? Nggak mau tetap. Padahal kata orang yang suka sama makanan ini, daging ini, khasiatnya banyak, nutrisinya banyak. Bahkan diantaranya ada yang kadang ada di dalam makanan minuman kita. Kenapa kita tidak mau menerima ini? Karena jelas bentuknya, betul? Bentuknya jelas dan Al-Quran pun jelas mengharamkannya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Daging babi Allah haramkan. Jadi benar nih nggak mau. Gratis Bapak Ibu. Aku ini banyak manfaatnya loh. Gitu. Benar nggak mau? Padahal apapun dari babi ini tidak ada yang terbuang. Bulunya jadi sikat gigi. Ada yang pernah meneliti tidak sampai sekarang. Sikat gigi kita itu bulunya dari apa? Bapak Ibu yang ibu-ibu yang mau keluar pakai make up dulu, pakai kuaskan. Nah itu bulu kuasnya dari apa? Bapak-bapak mau kajian ke masjid, mau sholat berjamaah, pakai sendal kulit. Kulitnya terbuat dari kulit apa? Mau saya buktikan? Baik. Saksikan Bapak Ibu. Tidak ada yang terbuang dari yang namanya babi hari ini. Maka bagaimana kita berharap anak-anak kita soleh? Bagaimana kita berharap anak-anak kita takwa, taat pada orang tuanya, tunduk kepada, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah, cinta pada Rasulnya. Kalau ternyata mereka dibesarkan dari sesuatu yang haram. Baik, kita lihat yang satu ini. Ya, kita lihat satu bukti di lapangan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Beginilah kondisi kita di akhir zaman. Ya, Bapak Ibu, saya perlihatkan satu tayangan ini. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama saya selama satu ini. Berikutnya kita akan lihat di pabrik ini, apapun dari babi ini tidak ada yang terbuang. Sekali lagi. Nah, yang akan kita lihat sekarang kulitnya. Kira-kira kulitnya diproses menjadi apa? Ya, tadi saya sudah tanya, Bapak Ibu mau ini enggak? Enggak. Kenapa? Haram. Apa itu babi? Nah, betul. Nah, tapi coba kita lihat. Tunggu dulu. Kita sudah tahu sekarang ada satu mesin yang mereka memiliki banyak fungsi. Ada mesin yang ini dia menggarap dagingnya, dagingnya bisa menjadi meatball, ada bisa jadi sosis, ada bisa jadi bistik, ada bisa jadi apa lagi? Nugget. Tulangnya juga sama, Bapak Ibu, tidak ada yang terbuang.
Dan nanti saya perlihatkan bagaimana proses yang lainnya. Mengerikan ketika kita berbicara tentang makanan. Maka jika anak kita bandel, anak kita susah disuruh sholat, susah disuruh belajar, jangan salahkan mereka. Itu mungkin salah kita. Kita membesarkan mereka dengan sesuatu yang haram. Coba lihat, bukankah ini permen yang suka dibeli anak kita? Betul? Adakah kita memperhatikan anak-anak kita sampai sejauh ini? Bapak Ibu, Allah. Jihad on chocolate producer Cadbury after 2 of its products were found to contain traces of pig DNA. It's one of the world's most loved chocolate brands, and in Malaysia, it's been no different. Cadbury is sebentar. Ada yang pernah makan coklat ini? being shown throughout the country, even Ada, Bu? the smallest of sundry shops. So when the Health Ministry announced 2 batches of Cadbury chocolate bars had traces of pig DNA, many Malaysian Muslims were furious. Memang setiap kali pergi shopping dengan Cadbury dia mesti beli. Memang dia marah lah. Kita rasa macam tertipu. Kita seolah-olah ditipu. Dan kerana produk itu belum kita rasa halal kan. Cadbury halal. Ya, saya mohon maaf, ini pernah terjadi. Ini hanya kasus saja. Ya, tolong ini yang meliput di edit ya, jangan diperlihatkan. Nanti tanggung jawab. Ya, tolong diedit. Ya, Bapak Ibu mau bantu saya terangkan. Ini hanya satu saja. Coba lihat, ada halalnya kan? Ya. Sejak kapan sesuatu yang halal menjadi halal? Ustaz, sudah diproses Ustaz, dagingnya diproses sekian rupa sehingga berkali-kali proses ini membuat jejaknya hilang. Oh hilang gimana lalu dimasukin kok ke dalam? Ini Bapak Ibu yang terjadi. Jangan-jangan sertifikat halal ini bisa dibeli. Betul? Saya perlihatkan lagi data yang lebih jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, apa contoh lain? Contoh lain Bapak Ibu, ketika kita sakit. Kalau kita sakit, biasanya sakitnya parah, dibawa ke mana? Dibawa ke mall atau dibawa ke rumah sakit? Ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, kita diperiksa sama siapa? Sama dokter. Betul? Sama dokter ya? Apa yang dokter lakukan? Dokter mendiagnosa kita. Suruh menjulurkan lidahnya. Diperiksa lidah kita. Bagian tengah itu bagian pencernaan, organ dalam, kanan kiri ginjal kanan, ginjal kiri, ujung lidah kita jantung, belakang kita liver, hati. Begitu dilihat di rodologi mata kita, diperiksa mata kita, bulatnya, retinanya, ada 4 kuadran, ada lekukan hitam, dalam, sedikit, lebar, panjang, itu berpengaruh. Ini lebih akurat daripada lidah. Dilihat tangan kita, kalau bintik-bintik putih, keseimbangan anginnya tidak stabil, dia banyak masuk angin. Ya, kemudian kalau ininya bergelombang, kukunya, asam uratnya tinggi. Betul? Nah, terus kalau dia ininya bengkak, garis-garisnya kelihatan, kurang minum, ginjalnya bermasalah. Subhanallah. Itu cara pengobatan, itu cara Rasulullah memeriksa para sahabat. Rasulullah dokter. Nah, setelah kita diperiksa sama dokter, lalu dokter memberikan resep, betul? Nah, ini contohnya ini. Nah, ini contohnya. Dokter ngasih ini kan, ngasih resep kita tebus menjadi obat. Nah, kita lihat obat ini. Contohnya ini kapsul. Nah, ini kapsul Bapak Ibu. Nah, ini kapsul. Kalau kapsul ini kita letakkan di lidah kita, nempel tidak? Nempel. Kalau kena air larut tidak? Larut. Kenapa larut? Kenapa nempel? Karena dia mengandung zat pelarut. Zat pelarut itu menggunakan enzim gelatin. Gelatin diproduksi melalui proses fermentasi tulang. Ya, fermentasi tulang terbaik itu tulang sapi. Tulang sapi hasilnya gelatin terbaik. Tapi prosesnya lama. Paling cepat 6 bulan dan biayanya mahal. Sementara perusahaan obat dia mengejar omset produksi. Kita kan dia lihat proses fermentasi. Fermentasi itu diragi kayak bikin tape singkong.
pakai ragi kan. Nah, proses peragian itu namanya fermentasi. Ini saya belajar gini karena dulu saya ngambil kuliah kedokteran Nabi, Bapak Ibu, 1 semester. Karena memang tadi saya sampaikan cita-cita saya dokter. Senang saya dengan biologi dan kedokteran. Tapi ternyata malah jadi ustadz, Bapak Ibu. Ustadznya akhir zaman lagi. Jadi mohon maaf, ini saya bukan berarti soal tahun, saya juga belajar, Bapak Ibu. Saya meneliti juga. Nah, sementara fermentasi tulang babi paling lama 3 bulan, paling cepat 2 bulan, biayanya murah. Nah, kira-kira perusahaan obat untuk mengejar omset pakai fermentasi tulang sapi apa tulang babi? Nah, tadi dikasih babi mahal, nggak mau, haram. Haram mau. Kalau sudah diproduk seperti ini, ada yang menolak? Baik, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu saksikan. Ini tulisannya, bersumber babi. Nah, coba Bapak Ibu, ini adalah satu kemasan produk yang ada di supermarket. Sudah jelas tulisannya pork meat, ada tulisan halal segala. Dari mana ini babi sejak? Pork itu babi, meat itu kornet cincang. Sejak kapan babi halal? Ini pertanyaan saya, dari mana halalnya babi? Contoh ini hanya contoh produk saya. Nah, kita lihat juga. Ini ada satu produk yang biasa juga sama. Bapak Ibu perhatikan, fresh pork air pelawan. Ini adalah daging babi segar diproduksi dari sini. Nah, lihat bulatan hijau ini. Tuh kan? Sejak kapan babi jadi halal? Ini Bapak Ibu petaka bagi kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyampaikan, "Man nabata islamuhu min syai'in haram, fannaru aula bih." Barang siapa yang badannya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jika anak kita susah kita arahkan, anak kita tidak suka mengaji, malah kesana kemari, perilakunya bengal, nakal, susah diarahkan, jangan-jangan mereka dibesarkan dari sesuatu yang haram. Adakah kita memperhatikan ini? Dan ini bukan tugas kita sebagai orang tua saja, tapi tugas dan tanggung jawab bersama. Betul? Betul, Bu? Halo, Bu? Udah pada ngantuk nih, Ibu. Bu, lanjut, Bu. Yang paling penting nih, Ibu ini, karena Ibu yang sering menyajikan. Berikutnya apa? Kita pakai sandal di luar, Bu. Coba periksa sandalnya di luar. Ada yang sandalnya mirip sandal ini? Perhatikan kulitnya. Ini sandal kulit, ini kulit babi. Untung punya si bapak, bukan punya si mama. Jangan senang dulu, Bu. Nah, ini punya siapa, Bu? Ini punya si mama. Ini juga sama kulit babi. Bagaimana kita mengenal kalau kulitnya kulit babi? Nah, lihat. Subhanallah. Dengan cara apapun kulit babi diolah, dia tidak bisa menghilangkan jejak babinya. Perhatikan jejak babinya, jelas sekali. Ada bintik-bintik 3. Kelihatan? Nah, ini ciri kalau dia kulit babi. Ustaz kan cuma dipakai, Ustaz. Betul dipakai, bukan dijingjing. Ketika kita mau ke masjid atau kita mau ke kajian, kita pakai sandal kulit ini, Bapak Ibu. Ya, pakai sandal kulit seperti ini. Lalu nempel di kulit kita kan? Ketika kita berjalan, berkeringat tidak? Berkeringat. Keringat kita mengandung zat garam. Itu bersentuhan dengan kulit babi ini, maka akan terserap oleh kulit babi ini dan akan terjadi satu proses kimia. Maka unsur haram dari babi tadi meresap ke dalam keringat kita, kulit kita, pori-pori kita. Datang kita ke masjid, sholat kita, sah tidak sholat kita? Sejauh ini mereka menghancurkan kita. Hati-hati Bapak Ibu, ini akhir zaman. Kita baru bicara sesuatu yang kita makan, kita minum, dan kita pakai. Belum bagaimana mereka mendoktrin kita dengan ideologi. Dari sisi politik, dari sisi hukum, dari segi finansial keuangan dunia, bahkan dari sisi sosiopolitik. Pandemi ini adalah ciptaan mereka. Ada segelintir orang dari global elit dunia yang terdiri dari para bankir dunia sekelas George Soros. Ya, ada perusahaan-perusahaan besar dunia. Ya itulah. Ada Bayer, ada British Petroleum, ada George Soros Foundation, ada tokoh-tokoh intelektual sekelas Profesor Klaus Schwab, ada Bill Gates. Mereka berkumpul, mereka
mereka ingin meriset peradaban 2021. Ini ada di YouTube, bukan sesuatu yang bukan rahasia lagi. Judulnya Bapak Ibu bisa buka nanti di YouTube, The Great Reset 2021. Mereka ingin meriset peradaban kita. Salah satunya mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru, the new world order, atau istilahnya sekarang the new normal. Mereka menginginkan, mereka berpikir bumi ini sudah tidak kuat lagi memikul 7,5 miliar manusia. Bumi sudah berusia tua, tidak mungkin memikul 7,5 miliar manusia. Berarti harus ada manusia yang dikurangi. Bayangkan, target mereka tersisa 500 juta. Pertanyaannya, 7 miliar mau mereka habiskan dengan cara apa? Pandemi. Percaya tidak Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Takbir. Inilah fitnah akhir zaman. Ya. Ini data yang kami dapatkan ketika kami dulu belajar tentang Tibbun Nabawi oleh Barat. Dan ini tidak disangsikan lagi Bapak. Beberapa surat kabar, beberapa majalah itu pernah membahas. Dari 30.000 jenis obat yang beredar di tengah-tengah masyarakat, hanya 22 jenis yang bersertifikat halal. Berarti sisanya berapa? 29.978 tidak jelas halal dan haramnya. Allahu Akbar. Berapa persen? 98% tidak jelas halal haramnya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Itulah yang terjadi. Ini muhasabah kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Dan coba lihat, ini pernyataan sempat dikemukakan oleh mantan Menteri Kesehatan kita. Gimana bacaannya Bapak Ibu? Hampir semua obat dan vaksin mengandung, sehingga tidak bisa disertifikasi halal. Mohon maaf ini saya sampaikan, karena saya tahu dan demi Allah saya sudah menyampaikan, jangan tuntut saya di hadapan Allah. Saya sudah menyampaikan Bapak Ibu. Betul? Saksikan ya. Dan ini bukan hanya dikaji, keluar dari mesin ini kita harus mengamalkannya. Betul? Besar kemurkaan dari Allah. Kalau kita tahu, kita paham, keluar, kita cuma diam, balik lagi kepada kebiasaan kita. Tidak, Allah akan murka. Baik, saking inginnya mereka menghancurkan umat Islam, karena mereka tahu ya, doa itu diijabah. Doa senjatanya orang-orang beriman. Kalau mereka berdoa dan doanya diijabah, hancur tuh musuh-musuh Islam. Maka mereka hancurkan doa kita dan ibadah kita. Dengan cara apa? Disebarkan makanan yang haram. Nah, Bapak Ibu saksikan. Ini binatang apa Bapak Ibu? Supaya mengelabui umat Islam, maka dibuat cloning rekayasa genetika. Yang Bapak Ibu lihat ini babi Bapak Ibu. Tapi karena diolah begitu, dikloningkan dengan bulu babi, bulu domba, maka jadilah babi Manglista. Teknologi di Austria. Jadilah babi berbulu domba. Pada selama ini yang kita dengar serigala berbulu domba. Sekarang ada temannya, babi berbulu domba. Kalau dipotong kepalanya, ada yang tahu itu babi? Pasti dia mengira domba. Untung kita nggak pernah makan babi, makan sapi. Tunggu dulu. Adakah sapi kita juga halal di sana prosesnya? Bapak Allah. Mau dibahas lanjut? Kita baru bicara makanan ini. Ini sebetulnya intro dari judul kita. Kita belum membahas pendidikan anak-anak kita. Saksikan Bapak Ibu, apa yang disuntikan di sini, apa yang mereka lakukan. Ini yang terjadi di luar pasar Bapak Ibu. Sudahkah kita memperhatikan sejauh ini Bapak Ibu? Masya Allah. Bukankah makanan ini, halal-haram ini menjadi penyebab dan menentukan doa kita dikabulkan Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah? Itu Bapak Ibu. Ini yang terjadi di luar tanpa sepengetahuan kita. Sementara kita hanya tergiur karena settingan outletnya, rodanya, restorannya, indahnya, lezatnya, ramainya, tapi tidak diperhatikan halal dan haramnya. Baik, saya perlihatkan yang satu ini lagi Bapak Ibu sekalian. Ini kita baru bicara makanan, kita baru bicara akidah Bapak Ibu. Masih lanjut Bapak Ibu?
Itu dalam mesin pengolah daging. Bapak Ibu bisa saksikan. Di bawah mesin ini ada rolling mesin yang membawa daging ini mengalir ke alat pemrosesan lebih lanjut. Terapan berikutnya. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang dimasukkan ke sini? Apa yang dimasukkan ke dalamnya Bapak Ibu? Perhatikan. Apa yang dimasukkan ke dalamnya? Sapi. Dalam keadaan hidup apa dalam keadaan mati? Kalau hidup loncat Pak. Caranya gimana? Dibawa itu dari peternakan pakai truk sampai di pemotongan hewan di pabrik tadi, dimandikan, masuk ke ruangan pemandian. Setelah dimandikan, masuk ke ruangan pengeringan. Setelah dikeringkan, masuk ke ruangan pembunuhan, disentuh. Begitu disengat listrik, buk, diangkat. Berarti kondisinya hidup atau mati? Bagaimana hukumnya bangkai? Tadi kita bicara babi, sekarang kita bicara sapi. Sapinya pun sama diproses dengan cara seperti ini. Nyampur yang namanya kotorannya, kencingnya, dagingnya, tulangnya, kulitnya digiling menjadi satu. Sudah Bapak sekalian. Terlalu banyak data yang harus saya perlihatkan. Waktu kita tidak cukup, kecuali kita sampai subuh. Siap sampai subuh? Jangan, ada kajian lagi saya. Baik Bapak Ibu dilanjut. Nah, maka ada pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, you are what you eat. Anda tergantung dari apa yang Anda makan. Baik buruknya kita itu dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi. Maka jika anak kita dibesarkan dengan yang seperti tadi, apa jadinya anak-anak kita? Maka inilah yang terjadi Bapak Ibu. Inilah yang terjadi dengan anak-anak kita. Apa yang Bapak Ibu saksikan? Anak-anak usia SD mereka merokok. Baik atau buruk anak-anak kecil seusia ini merokok? Buruk. Siapapun seorang ayah yang merokok berat, tentu dia tidak berharap anaknya merokok di usia ini. Apakah merokok itu buruk atau baik? Halo, beda-beda ini. Ada yang bilang baik, ada yang bilang buruk. Ustaz, jangan dibahas rokok itu Ustaz. Belum tentu yang tidak merokok ahli surga. Dan siapa bilang para perokok tidak masuk surga? Oh iya, para perokok bisa masuk surga kok. Kenapa Ustaz? Ada dalilnya Pak, para perokok itu masuk surga. Mau tahu dalilnya? Nah ini dalilnya. Hadisnya seperti ini. Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Tahu Bu? Inna ashabal udud yadkhulunal jannah. Nah ini dalilnya nih. Sesungguhnya para perokok itu masuk surga. Alhamdulillah. Cuman ketika nanti di surga ingin merokok, di surga tidak ada api. Api adanya di mana? Nah, berarti ketika perokok di surga ingin merokok, harus ke neraka dulu ngambil api. Ustaz itu dalilnya sahih? Enggak, hadisnya maudhu. Rawahu Rahmat Baikuni. Bapak Ibu, bukankah anak kita lahir dari daging dan tulang kita, dari jiwa raga kita, darah daging kita? Apapun yang ada pada anak kita itu dari orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, mungkinkah yang baik lahir dari yang buruk? Tidak mungkin Bapak Ibu. Ketika orang tuanya merokok, ketika orang tuanya peminum minuman keras, ketika orang tuanya pengguna narkotika, mengkonsumsi narkotika, itu berpengaruh kepada anaknya. Maka ketika seseorang berhenti merokok, bukan menyelamatkan dirinya saja, tapi menyelamatkan keturunan yang akan dilahirkan saja. Kenapa terjadi LGBT? Itu kesalahan orang tua. Allah tidak pernah
pernah gagal dalam menciptakan manusia. Allah pencipta yang terbaik. Kenapa terjadi LGBT? Kesalahan orang tua. Bapak Ibu, rokok kandungannya yang memang ada kadarnya, dikonsumsi setiap hari dalam kadar tertentu, narkotika dan minuman keras, itu akan membentuk genetika anak kita. Contohnya begini, rokok kan ada di dalam tulisan bungkusnya kan, bisa dibaca barangkali, betul? Kenapa antum masih merokok? Ustaz, rokok kan dibuat untuk yang tidak membaca, yang tidak bisa baca. Oh, berarti yang merokok tidak bisa baca. Maaf. Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika ayah dan ibu membuat anak, gitu ya, terjadi pergulatan dahsyat di sebuah kegelapan di malam hari, maka terjadilah reproduksi. Ayah jenis seksnya, ya, seks gonosom seksnya itu X dan Y. Y membawa sifat laki-laki, X membawa sifat perempuan. Ayah X Y, ibu XX. Ketika terjadi pembuahan, maka anak kita dibentuk dari masing-masing kromosom seks ayah. X ayah dengan Y ayah berpisah, X dan Y. X ibu dan X yang satunya lagi berpisah, X dan X. Ketika X ayah bertemu dengan X ibu, maka lahirlah anak perempuan XX. Ketika Y ayah bertemu dengan X ibu, maka lahirlah anak laki-laki XY. Itu normalnya demikian. Nah, rokok yang kita isap, minuman keras yang kita konsumsi, narkotika yang dikonsumsi oleh ibunya, itu bisa menciptakan disjunction, gagal berpisah. Harusnya X dan Y berpisah, ini tidak berpisah, maka bersatu tuh XY. Ketemu X dari ibu menjadi XXY, maka lahirlah anak jenis kelaminnya laki-laki, tapi payudaranya membesar, pinggulnya membesar, dan jalannya kayak gini. Salah siapa? Salah anak atau orang tua? Maka dia sukanya kepada, mungkin dia suka kepada laki-laki. Yang satu lagi, dari ibu cuma X saja, karena X yang satu diambil sama XY, tinggal X. Lahir normal memang, perempuan, tapi payudaranya tidak membesar, pinggulnya kecil, jalannya begini, bergaulnya dengan laki-laki, sukanya sama perempuan. Bukankah itu LGBT? Jadi LGBT itu adalah kesalahan orang tua. Bayangkan, sudah mengkarena perilaku kita, lalu kita mengkonsumsi yang haram dari berbagai macam aspek. Maka ini yang terjadi pada anak-anak kita. Maka tidak salah jika Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan ayat-ayat yang tegas. Betul-betul harus kita perhatikan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini harus kita perhatikan sebagai orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yashhaduna law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut wal yakhsha, hendaklah takut alladzina law taraku min khalfihim, sekiranya meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan, keturunan mereka, di'afa yang lemah akidahnya, lemah pola pikirnya, lemah mentalnya, dan lemah fisiknya. Apa yang bisa kita harapkan untuk menjaga warisan negara kita jika generasi kita seperti itu? Khafu alaihim, tentu kalian merasa takut kepada mereka, khawatir dengan masa depan mereka. Ya. Maka ini Bapak Ibu sekalian, mulai dari hari ini kita reorientasi kembali cara pendidikan dan memerawat kita terhadap anak-anak kita. Dan hendaklah kita bertakwa dan berkata-kata yang baik untuk mendidik mereka. Ini hanya contoh saja. Bapak Ibu sekali lagi, ketika tadi saya menampilkan satu produk tertentu, bukan berarti saya menjatuhkan produk tadi. Tidak bermaksud itu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran pada produsennya dan memperbaiki dan melakukan klarifikasi. Seperti produk makanan tadi, Bapak Ibu, mudah-mudahan
pihak ini memperbaiki lagi, memperbaiki kembali, dan juga bisa merubahnya, dan jika memang sudah halal, tentu kita bisa mengkonsumsinya kembali. Itu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini saya juga tidak bermaksud menampakkan keburukan anak-anak kita ini, tidak, tapi ini contoh pelajaran bagi kita.